Di suasana Lebaran ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudara Muslim saya yang merayakannya. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh guru saya, Profesor Komarudin Hidayat. Artikel ini mengenai perenungan kehidupan tentang apa yang dipunyai dan apa yang diberi. Judulnya adalah You Are What You Give. Saya bacakan. Di depan rumah saya tumbuh pohon mangga yang selalu memberi pelajaran hidup untuk jadi orang bijak. Dia selalu berbagi oksigen dan memberikan keteduhan. Akarnya menyimpan air. Ketika berbuah, siapapun yang minta tak pernah ditolak. Pohon mangga tak pernah memakan buahnya sendiri. Lebih impresif lagi adalah pohon pisang. Dia rela mati hanya setelah menghadiahkan buah untuk hewan maupun manusia yang ingin menikmatinya. Pohon pisang pun tak pernah memakan buahnya yang dia perjuangkan seumur hidupnya. Makanya nama-nama pohon biasanya dikaitkan dengan buah yang dia persembahkan pada manusia atau hewan. Misalnya pohon durian, pohon jambu, pohon kelengkeng, pohon kelapa, dan seterusnya. Untuk menilai prestasi hidup seseorang atau sebuah perusahaan pun akan dilihat seberapa besar capaian atau produk yang dihasilkan yang bisa memenuhi hajat masyarakat. Tentu saja, sebagian besar produk itu tidak diberikan secara gratis agar sebuah usaha akan bisa lestari. Mengingat proses produksinya juga memerlukan biaya yang didapat dari hasil penjualannya. Dalam konteks seseorang, maka dia memerlukan imbalan gaji atau honor dari profesinya agar kreativitasnya terus berlanjut. Perlu diingat bahwa ketika seseorang ataupun institusi bekerja, sebaiknya yang dikejar bukanlah keuntungan materialnya, melainkan prestasinya yang mendatangkan manfaat atau nilai guna seluas-luasnya pada masyarakat, sedangkan keuntungan, laba atau gaji merupakan konsekuensi yang melekat. Sebab jika hanya gaji dan laba yang dikejar dan diakumulasi, maka sebuah tindakan kerja akan kehilangan nilai moral spiritualnya. Demikianlah sejarah juga mengajarkan pribadi-pribadi besar yang dicatat dengan tinta emas dan selalu mendatangkan inspirasi bagi generasi berikutnya adalah mereka yang hidupnya mewariskan nilai-nilai dan karya peradaban bukan terletak pada warisan kekayaan materialnya. Fenomena ini juga terlihat pada miliarder dunia. Yang ramai diberitakan bukan seberapa jumlah kekayaannya, melainkan sumbangannya pada amal kemanusiaan atau yayasan yang bergerak pada bidang peradaban. Meminjam formula Rene Descartes, kita bisa mengatakan, I give, therefore I am. Aku memberi, maka aku mengada. Artinya, eksistensi seseorang akan diukur dengan seberapa besar kontribusinya dalam meringankan beban orang lain dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, bukan seberapa besar harta yang dikumpulkannya. Frase ini juga merupakan kritik terhadap sebagian perilaku orang yang sudah kaya, hidup berkelimpahan secara materi, namun masih juga haus mengejar materi sekalipun dengan cara korupsi. Mereka ini terkena sindrom having mode. I am what I have. Kitab suci mengkritik keras perilaku seperti ini. Mereka berangan-angan seakan harta akan membuatnya hidup abadi dan menjamin kemuliaan derajatnya. Sama sekali tidak. Kemuliaan dari harta itu terletak dalam penggunaannya yang mendatangkan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat, bukan pada penumpukannya. Ibarat air, uang, dan harta kekayaan akan sehat kalau bergerak mengalir dan membuat lingkungan sekitarnya subur. Moda hidup yang haus akan kepemilikan
pamer kemewahan, flexing seperti yang sering dipertontonkan keluarga pejabat dan selebriti, yang didapat hanyalah cemoohan, kecemburuan, dan kecurigaan dari masyarakat. Perilaku demikian itu juga tidak mendidik anak-anaknya dan generasi mudanya untuk belajar dan bekerja keras agar hidup mandiri, bukan nebeng dan membanggakan jabatan serta kekayaan orang tua. Di era keterbukaan di mana rakyat semakin mudah memperoleh informasi tentang kehidupan seseorang, sebaiknya kita mesti menjalani hidup dengan wajar. Rakyat punya nalar sehat untuk mengukur profesi seseorang dan penghasilan seorang pejabat negara tidak sulit mengukur gaji dan tunjangan bulanannya. Sesungguhnya ada moto yang bagus yang dilekatkan pada jajaran ASN, aparatur sipil negara, yaitu sebagai abdi rakyat. Para pejabat negara adalah pelayan rakyat. Rakyat adalah majikan yang mesti dilayani dan dijunjung tinggi martabatnya. Yang sering terjadi adalah sebaliknya. Semua pejabat negara semangatnya adalah memberi yang terbaik dari profesinya untuk kebahagiaan rakyat. Begitupun pada ranah pribadi. Makna hidup ini ditimbang dari pengabdian kita pada sesamanya, apapun profesinya. Ketika masih kecil, belajar berhitung, kita banyak belajar rumus perkalian dan pembagian. Tapi ketika menjabat, mengapa lebih senang mengurangi hak orang? Itulah yang ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dan tambahan dari saya, ada satu ayat yang sangat bagus, 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Naskah bahasa Ibraninya, Ki im tafrehu mipne sheyudeim, atem selasot nikretem setirshu et haverakah. 1 Petrus 3 ayat 9b, terjemahan bahasa Ibraninya, mengandung makna sebab apabila kalian diberkati, sebagaimana kalian telah mengetahui terhadap hal-hal ini, kalian dipanggil untuk ditugaskan sebagai pemberi berkat. Mari kita hidup untuk menjadi petugas-petugas pembagi berkat. Kalau kita diberkati bukan untuk flexing, dipamerkan, tapi kita diberkati dalam suatu tugas yang mulia, yaitu untuk memberkati. You are what you give. Hidup itu singkat, dan tujuan kita adalah kekekalan, mencapai keselamatan setelah kematian ragawi. Sementara kita masih ada di bumi, mari kita bersama-sama bekerja giat untuk memberkati banyak orang. You are what you give. Shalom.